Bab 921 Penemuan Besar. Pertanyaan yang diajukan Lin Yu adalah inti dari seluruh insiden, dan itu juga sesuatu yang belum dapat ia pahami. Meskipun dia percaya Li Qianyi akan dapat mengetahuinya cepat atau lambat, karena dia memiliki kesempatan untuk bertanya secara langsung, dia tentu tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Benar sekali. Sama sekali tidak ada masalah dengan cairan oral kita. Bagaimana mungkin Rong Huan tua ini bisa melakukan hal-hal buruk seperti itu? Li Zenseng juga bertanya dengan suara kasar. Tuan He, saya benar-benar tidak tahu hal ini. Jejak kepanikan melintas di wajah lelaki kurus dan berkulit gelap itu, dan dia berkata dengan tulus, saya baru saja mengatakan bahwa meskipun saya adalah anggota Sekte Suanyi, saya hanyalah bidak catur kecil di sekte tersebut. Bagaimana wakil kepala sekte bisa mengatakan hal seperti itu kepada saya? Jejak kehilangan melintas di mata Lin Yu. Apa yang dikatakan pria kurus dan gelap itu masuk akal. Rong Huan tidak akan pernah mengungkapkan hal seperti itu kepada bawahannya begitu saja. Mungkin bahkan pengawal emas yang melindunginya tidak mengetahui hal itu, apalagi bidak catur kecil seperti pria kurus dan gelap itu. Lagi pula, dengan adanya pohon besar keluarga Chu, semua urusan dapat diserahkan kepada Chu Yunxi untuk diurus. Pergi. Lin Yu ragu sejenak lalu berkata ringan. Pria berkulit gelap dan kurus itu sedikit terkejut saat mendengar ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan, seolah dia tidak menyangka Lin Yu benar-benar akan melepaskannya. Pak, Li Zenseng berkata dengan tergesa-gesa setelah mendengar ini, biarkan saja dia pergi seperti ini. Anak ini menyebabkanmu dipukuli oleh keluarga pasien. Bukankah aku sudah mengembalikannya padanya? Lin Yu berkata dengan tenang. Bukan saja ia menendang lelaki kurus hitam itu, ia juga meremukkan tulang telapak tangan lelaki kurus hitam itu. Itu dianggap seimbang. Mengenai aibnya sendiri, dia tidak bisa memaksakan kesalahan pada pria kulit hitam kurus itu. Dia akan menyelesaikan masalah ini dengan Rong Huan. Terima kasih banyak, Tuan He. Pria berkulit gelap dan kurus itu berkata dengan agak tersanjung. Lalu dia berdiri dengan gemetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis kesakitan. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur. Kemudian dia berjalan terlatih-tatih perlahan menuju jalan utama, setiap beberapa langkah menoleh ke belakang ke arah Lin Yu dan Cheng Ken, takut kalau Lin Yu dan Cheng Ken akan menembaknya dari belakang. Baru ketika dia sampai di jalan utama dia menghela napas lega. Tuan, bagaimana jika anak ini kembali ke Sekte Suanyi untuk melaporkan berita itu? Li Zenseng bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak, Sekte Suanyi tahu bahwa dia pernah berhubungan denganku, bagaimana mungkin mereka masih percaya padanya? Bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Dia tahu betul itu. Lin Yu berkata dengan ringan. Ini juga merupakan alasan mengapa dia tidak memaksa pria kurus dan gelap itu meninggalkan Sekte Suanyi sekarang, karena demi menyelamatkan hidupnya, pria kurus dan gelap itu pasti akan menjauh dari Sekte Suanyi. Cheng Ken dan yang lainnya terkejut dan agak tidak rela melihat Lin Yu melepaskan tersangka yang mereka tangkap dengan susah payah, tetapi mereka tidak banyak bicara. Lagi pula, mereka juga bekerja untuk Lin Yu. Namun, ketika mereka memikirkan saudara-saudara mereka yang dipukuli, mereka merasa agak marah. Kapten Cheng, terima kasih kepada Anda dan saudara-saudara Anda atas perjalanan ini. Tolong tinggalkan saya rekening bank dan saya akan mentransfer sejumlah uang kepada Anda. Tolong bantu saya mendistribusikannya kepada saudara-saudara yang terluka. Ini adalah hadiah pribadi saya. Lin Yu berbalik dan berkata kepada Cheng Ken dan yang lainnya sambil tersenyum. Cheng Ken dan yang lainnya tersentuh ketika mendengar kata-kata itu, dan sedikit kegembiraan terpancar di mata mereka. Mereka tidak menyangka Lin Yu begitu perhatian dan murah hati dalam melakukan sesuatu. Bos sebesar itu sebenarnya bisa menganggap mereka, polisi kriminal akar rumput, serius. Komandan He, Anda terlalu sopan. Itu tidak perlu. Cheng Ken segera melambaikan tangannya untuk menolak. Tidak apa-apa, itu tugasku. Selain itu, aku juga akan meminta penghargaan kepadamu dari para pemimpin biro kota atas nama kantor urusan militer. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Cheng Ken dan lainnya langsung merasa tersanjung dan mengucapkan terima kasih berulang kali.
Merupakan suatu kehormatan besar bagi mereka untuk direkomendasikan untuk mendapatkan penghargaan atas nama Dewan Agung. Komandan He, ini nomor teleponku. Kalau ada urusan lain, langsung saja beritahu aku. Cheng Ken cukup bersemangat. Dia segera menyerahkan kartu namanya dan berkata dengan nada mendesak, jika Anda ingin menangkap seseorang atau mencari tahu suatu gosip, saya dapat membantu Anda. Cheng Ken tidak membual. Meski dia hanya seorang ketua tim, dia benar-benar ketua tim di biro kota. Bahkan para pimpinan skuadron subdistrik pun harus bersikap sopan saat bertemu dengannya. Terima kasih, Kapten Cheng. Lin Yu menerima kartu nama itu sambil tersenyum, lalu berpamitan kepada Cheng Ken dan yang lainnya, dan berjalan kembali bersama Li Zenseng. Tuan, apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Li Zenseng bertanya dengan cemas di tengah jalan. Kali ini, Sekte Suanyi benar-benar mengirim 12 guru untuk melindungi Rong Huan. Akan sulit bagi kita untuk melakukannya. Dia baru saja menghitung dengan cermat bahwa ada 12 orang termasuk Jin Wei yang bertanggung jawab untuk melindungi Rong Huan di pihak Sekte Suanyi, dan satu-satunya orang di pihak mereka yang benar-benar mengetahui seni misterius itu adalah Lin Yu, Bu Cheng, Bai Rentu, Chun Seng, Qiuman dan 4 Raja Surgawi, tetapi hanya ada 9 orang. Meskipun dia, Qin Lang dan pasukan mereka masih bisa bertarung, dengan mereka bertiga, jumlah mereka hanya setara dengan musuh, dan itu bahkan tidak termasuk keluarga Chu. Karena Rong Huan dan keluarga Chu berada dalam hubungan kerjasama, bagaimana mungkin Chu Yunxi tidak melindungi Rong Huan? Jadi Li Zenseng tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Begitu pertarungan dimulai, mereka mungkin tidak memiliki banyak keuntungan, jadi mereka harus mempertimbangkan untung dan ruginya sejak awal. Lin Yu mengerutkan kening dan memikirkannya dengan saksama, lalu menghubungi nomor anak tertua dari 4 Raja Surgawi. Halo, Tuan He. Bos di ujung telepon berkata dengan nada dingin. Meskipun dia memanggilnya, Tuan He, tidak ada banyak rasa hormat dalam nada bicaranya. Karena keempat Raja Surgawi ini baru saja tiba belum lama ini, mereka tahu banyak tentang Lin Yu. Melihat Hu Qingfeng meminta mereka menuruti anak muda seperti itu, tentu saja mereka merasa sedikit tidak puas. Sebagai ahli seni misteri, mereka juga agak sombong dalam lubuk hati mereka. Meskipun mereka mendengar dari Hu Qingfeng bahwa Tuan He sangat hebat, siapa yang tahu kalau Hu Qingfeng sengaja berbohong kepada mereka. Jika bukan karena rasa hormat mereka kepada Hu Qingfeng, mereka tidak akan mau mematuhi perintah Lin Yu. Terlebih lagi, ketika mereka pertama kali tiba, mereka mengalami sedikit gesekan dengan Bai Rentu dan anak buahnya, sehingga mereka merasa agak tidak senang. Ini juga menjadi alasan mengapa mereka berempat begitu bersatu, karena mereka saling mengandalkan satu sama lain. Jadi mereka berempat bukanlah saudara-saudara, akan tetapi mereka lebih baik dari saudara-saudara. Namun, Lin Yu tidak peduli dengan sikapnya dan bertanya bagaimana dia mengikuti Rong Huan dalam beberapa hari terakhir. Dia tinggal bersama Chu Yunxi akhir-akhir ini, pada dasarnya bepergian antara kediamannya dan grup Yunxi. Terkadang dia tidak keluar sepanjang hari. Kata bosnya dengan santai, berapa banyak orang yang melindungi mereka? Lin Yu terus bertanya, tidak banyak, mungkin 3 atau 4, dan mereka semua punya senjata. Kata bos perlahan, 3 atau 4. Lin Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengar ini, berpikir bahwa bahkan jika 3 atau 4 orang ini semuanya dari Sekte Suanyi, jumlahnya masih jauh dari 12. Saat kamu mengikuti Rong Huan, apakah kamu menemukan orang mencurigakan di sekitar? Lin Yu bertanya dengan nada khawatir. Dia menduga bahwa sebagian besar orang yang datang untuk melindungi Rong Huan sedang bersembunyi di kegelapan. Karena mereka semua berada dalam kegelapan, kemungkinan besar mereka telah menemukan 4 Raja Surgawi. Orang yang mencurigakan. Kakak tertua agak bingung saat mendengar suara itu, karena mereka berempat tidak memperhatikan apakah ada orang di sekitar saat mereka mengikuti. Tetapi dia berubah pikiran dan merasa tidak perlu memberikan perhatian khusus. Dengan keterampilan mereka, bahkan jika seseorang bersembunyi dalam kegelapan seperti mereka, mereka pasti dapat menyadarinya. Jadi dia mendengus dingin dan berkata dengan sangat percaya diri, Tuan He, apakah Anda meremehkan kami berempat dengan mengatakan ini?
Jika ada orang yang mencurigakan di sekitar kita, kita tidak akan dapat menemukannya. Saya hanya mengingatkanmu. Lin Yu berkata sambil tersenyum, dan dia juga merasa kalau dia mungkin terlalu khawatir. Jika orang-orang Ronghuan menemukan 4 Raja Surgawi, bagaimana mungkin mereka tidak mengambil tindakan? Itu tidak perlu. Kita sudah bersama selama bertahun-tahun. Kita bukan lagi pemuda berusia 20-an. Kita tahu apa yang sedang terjadi. Kakak tertua menjadi sangat sensitif ketika mendengar hal ini. Dia merasa Lin Yu tampak meremehkan mereka, jadi dia secara khusus menggoda Lin Yu dengan istilah, berusia 20 tahun. Singkatnya, saudara Qi, kalian harus lebih memperhatikan keselamatan dan memberitahu saudara-saudara kalian bahwa jika kalian menemukan gerakan yang tidak biasa, segera mundur. Lin Yu berkata kepada bosnya dengan khawatir. Bos Qi mendengus dingin dan berkata dengan arogan, Tuan He, jangan khawatir, kami berempat tidak akan pernah mengacaukan pekerjaanmu. Lin Yu tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Sialan, keempat raja ini masih belum yakin. Li Zhensheng berkata sambil mengepalkan tangannya, aku harus membiarkan Lao Niu dan Bu Cheng mengalahkan Chun Sheng dan Qiu Men lain kali. Baiklah, saudara Li, mereka semua bersaudara. Lagi pula, wajar saja jika orang yang cakap bersikap sedikit sombong. Lin Yu tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, lalu menyipitkan matanya, berpikir bahwa sepertinya Ronghuan bukan orang biasa, dan tindakannya bersifat rahasia. Jika dia ingin menyentuhnya, dia harus lebih berhati-hati. Malam harinya, Lin Yu hendak tidur, tetapi Li Qianjue tiba-tiba menelepon dan mengatakan bahwa telah terjadi penemuan besar tentang pemalsuan cairan oral, dan meminta Lin Yu untuk segera datang ke proyek bioteknologi Li. Bab 922, Mengungkap Misteri. Lin Yu sangat gembira saat menerima telepon itu. Setelah menunggu sekian lama, dia akhirnya mendapat petunjuk. Tanpa menunda lagi, dia menyapa Jiang Yan dan yang lainnya, lalu berkendara ke proyek bioteknologi Li bersama Ye Qingmei. Meskipun sudah hampir tengah malam, lampu di gerbang proyek bioteknologi Li tetap menyala, dan beberapa truk melaju bolak-balik di pintu masuk, sementara bangunan cermin di dalamnya masih terang benderang. Lin Yu dan Ye Qingmei sedikit bingung ketika mereka melihat truk-truk ini. Mereka saling memandang, jelas-jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lin Yu berjalan langsung ke truk yang sedang antri untuk menurunkan barang, dan bertanya kepada pengemudi yang duduk di dalamnya, "Kakak, apa yang kamu angkut?" "Sayang," sopir itu berkata pada Lin Yu dengan aksen tertentu. "Sayang." Lin Yu sedikit bingung saat mendengarnya, lalu menatap Ye Qingmei dan bertanya dengan bingung, "Apakah tidak ada cukup madu di gudang obat kita?" "Tidak." Ye Qingmei juga menggelengkan kepalanya dengan bingung, mengerutkan kening dan berkata, "Kami menggunakan sangat sedikit madu pada hari kerja, dan baru-baru ini terkena dampak insiden cairan oral. Perusahaan belum memproduksi produk apapun dalam skala besar, jadi madu seharusnya tidak diperlukan. Ayo, kita bicarakan di atas." Lin Yu tidak ragu-ragu, dan membawa Ye Qingmei langsung ke kantor di lantai atas. Ketika dia melihat Li Qianjue, segalanya menjadi jelas. Pada saat ini, 4 atau 5 eksekutif berseragam hitam berkumpul di kantor Li Qianjue, duduk di depan mejanya, mendengarkan apa yang dikatakan Li Qianjue. "Jiarong, ayo, ayo." Wajah Li Qianyi berseri-seri saat dia melihat Lin Yu. Dia cepat-cepat melambaikan tangan pada Lin Yu, memberi isyarat agar Lin Yu maju ke depan. "Halo, Tuan He." Setelah melihat Lin Yu, beberapa eksekutif menyapa Lin Yu dengan hormat dan secara otomatis memberi jalan bagi Lin Yu. "Halo, semuanya. Kalian masih bekerja lembur sampai larut malam. Terima kasih atas kerja keras kalian." Lin Yu menyapa semua orang dengan senyuman, lalu berjalan ke meja dan menemukan tumpukan dokumen kertas A4 di atas meja. Banyak tanda dibuat pada dokumen-dokumen itu dengan pulpen. Li Qianyi mengambil beberapa lembar kertas A4 dan menyerahkannya kepada Lin Yu, dan berkata dengan gembira, "Jiarong, aku meminta seseorang untuk memeriksa dengan saksama seperti yang kau katakan, dan aku menemukan petunjuk." "Oh." Lin Yu buru-buru mengambil kertas itu dan melihatnya dengan saksama. Ye Qingmei juga segera maju dan melihat kertas A4 di tangan Lin Yu. Melihat kertas itu penuh dengan tulisan seperti daun bawang,
daging sapi, jinten, dan anggur merah. Dia langsung bingung dan bertanya kepada Li Qianjue dengan bingung, Tuan Li, apa sebenarnya yang diminta Jiarong untuk kau periksa? Periksa pola makan pasien-pasien ini. Li Qianjue berkata dengan bersemangat dengan sedikit kegembiraan di matanya, dan itu harus diperiksa secara rinci. Untuk memeriksanya dengan cermat, saya menghabiskan jutaan dan mempekerjakan beberapa tim. Aku bekerja keras siang dan malam, sampai hari ini, akhirnya aku menemukan beberapa petunjuk. Periksa pola makan pasien. Ye Qingmei menjadi semakin bingung saat mendengarnya. Benar sekali, periksa apa kesamaan pola makan pasien-pasien ini. Dengan kata lain, selain meminum cairan oral Changsheng, apalagi yang mereka makan pada saat yang sama. Li Qianyi berkata sambil tersenyum. Hah! Ye Qingmei sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan berkata dengan heran, ada begitu banyak orang, dan mereka berasal dari seluruh negeri, dengan kebiasaan makan yang berbeda. Bagaimana mereka bisa makan makanan yang sama dalam waktu yang lama di waktu yang sama? Ya, orang-orang dari seluruh negeri memiliki kebiasaan makan yang berbeda. Lin Yu berkata sambil tersenyum sambil membolak-balik kertas di tangannya, tetapi mereka semua harus makan sayur, daging, minum air dan anggur, menambahkan garam, gula, dan bumbu, ini semua sama. Sebenarnya, pemikiran awal Lin Yu sama dengan Ye Qingmei. Dia berpikir bahwa begitu banyak pasien datang dari seluruh negeri, bagaimana mereka bisa makan makanan yang sama dalam jangka waktu tertentu. Li Qianyi memiliki mentalitas yang sama ketika dia melakukan penyelidikan sebelumnya, jadi dia hanya melakukan penyelidikan umum. Melihat bahwa pasien memiliki berbagai kebiasaan makan, dia pikir itu tidak ada hubungannya dengan makanan, jadi dia tidak melanjutkan penyelidikan yang mendalam. Baru pada hari ketika ayah mertua Lin Yu menyebutkan bahwa minum anggur obat bereaksi dengan minum obat tradisional Tiongkok, Lin Yu tiba-tiba menyadari bahwa hal-hal seperti alkohol, terutama beberapa merek dengan investasi iklan yang besar dan popularitas yang tinggi, dapat dikonsumsi dalam skala besar oleh orang-orang di seluruh negeri. Jadi Lin Yu menelepon Li Qianyi lagi dan memintanya untuk memeriksanya dengan cermat, yang mengarah pada penemuan hari ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Yu, Ye Qingmei tiba-tiba menyadarinya, tetapi dia tidak dapat menahan perasaan sedikit curiga. Hal-hal seperti bumbu-bumbu, sayuran dan daging tidak bertentangan dengan cairan oral mereka. Bahkan alkohol dan minuman lainnya tidak bertentangan dengan cairan oral mereka. Sebagai orang yang mengkhususkan diri dalam pengobatan tradisional Tiongkok, dia sangat jelas tentang reaksi antara bahan obat dan makanan, jadi dia merasa bahwa bahkan jika dia menemukan sesuatu, itu mungkin tidak membantu. Namun, melihat ekspresi gembira Li Qianjue, dia tidak banyak bicara. Lagi pula, dengan adanya Dewa Agung seperti Lin Yu, dia tidak perlu lagi memamerkan keahliannya. Bagaimana, Jiarong, apakah kamu sudah menemukannya? Li Qianjue berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, itu ada di kertas-kertas ini, luangkan waktu saja untuk mencarinya. Tidak perlu mencarinya, aku sudah menebaknya. Lin Yu agak terpesona dengan kata-kata kecil di kertas itu, jadi dia hanya melipat kertas itu dan tersenyum pada Li Qianjue. Seperti yang diharapkan, itu pasti sayang. Li Qianjue sedikit terkejut, lalu tertawa dan berkata, apakah kamu menabrak truk di lantai bawah saat kamu naik ke atas? Tuan Li, apakah Anda mengatakan bahwa semua pasien di seluruh negeri telah meminum madu selama masa pengobatan? Ye Qingmei sedikit terkejut, lalu menatap Lin Yu dengan ragu, tapi, larutan oral kami tidak akan menimbulkan reaksi apapun dengan madu. Ya, obat kami tidak memiliki pantangan apapun. Lin Yu mengangguk sambil tersenyum, lalu melanjutkan, tapi siapa tahu apa yang ditambahkan ke madu ini. Ye Qingmei sedikit terkejut, lalu tiba-tiba menyadari sesuatu. Hehe, Jiarong sudah lama bilang padaku, kalau kita tahu mereka sudah makan sesuatu yang mirip, kita harus langsung mencobanya. Li Qianyi menatap Lin Yu dengan sedikit kekaguman di matanya, lalu tersenyum, jadi saya telah meminta bagian inspeksi untuk menguji madu tersebut, tetapi itu akan memakan waktu, jadi bersabarlah. Lin Yu mengangguk sambil tersenyum, dan berkata dengan tak berdaya, Saudara Li, saya menyuruhmu melakukan pengujian,
tetapi saya tidak menyuruhmu membawa kembali semua madu di pabrik produksi untuk diuji. Lin Yu memperkirakan dari jumlah dan tonase truk tadi, mungkin ada puluhan ton madu yang diangkut saat ini. Ini semua bukti. Li Qianwei berkata tergesa-gesa. Kamu tidak butuh banyak bukti. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Hei, kau akan tahu jika kau mendengarkan aku. Li Qianjue tersenyum, lalu mengambil kertas itu dari tangan Lin Yu, lalu mengambil pulpen, menunjuk ke beberapa tempat yang dilingkari di kertas itu dan berkata, lihat, di Lingnan dan sebelah selatan sungai Huaijiang, merek madu yang diminum pasien-pasien ini disebut Yuanxiang, dan di Lingan dan Qinghai, merek madu yang diminum pasien-pasien ini disebut Pingsuantang, dan lebih jauh ke utara, di Lubei dan Sangjing, merek madu yang mereka minum disebut Ziranfeng. Lin Yu mengerutkan kening, jelas sedikit terkejut, dan bertanya dengan bingung, merek yang mereka minum semuanya berbeda. Ya, mereknya memang beda. Dan saya sudah selidiki, meskipun tidak ada hubungan antara ketiga perusahaan ini, tidak ada hubungan antara badan hukumnya. Itu tidak benar. Lin Yu mendesah pelan, tampak sedikit bingung. Jika pasien minum berbagai merek dan tidak ada hubungan antara merek-merek ini, kemungkinan madu tersebut telah dirusak akan sangat berkurang. Li Qianyi tersenyum pada Lin Yu dan berkata, tipu muslihat seperti ini dapat menipu orang lain, tetapi tidak dengan saya. Saya telah mengirim orang untuk menyelidiki. Meskipun badan hukum dari ketiga perusahaan madu ini tidak berubah, 3 bulan yang lalu, perusahaan mereka tiba-tiba diakuisisi oleh orang misterius dengan harga tinggi, dan orang misterius ini masih membiarkan mereka bertindak sebagai badan hukum. Dengan kata lain, orang misterius ini baru saja menggunakan uang ini untuk membeli hak manajemen. Segera setelah itu, ketiga perusahaan ini menjual madu dengan diskon yang sangat besar, dan volume pembelian meningkat seketika. Penggunanya sebagian besar adalah pria dan wanita tua yang suka mendapatkan harga murah, dan banyak dari konsumen ini adalah konsumen list Changsheng Oral Liquid kami. Bab 923, Tabir Asap yang Indah. Ketika Lin Yu mendengar apa yang dikatakan Li Qianyi, dia langsung bersemangat dan berkata dengan gembira, benar sekali. Benar sekali. Jika benar seperti yang dikatakan Li Qianyi, ketiga perusahaan ini dikendalikan oleh satu orang di belakang layar, maka itu berarti madu yang dibuang oleh ketiga perusahaan madu ini harusnya sama persis. Apa yang disebut merek itu hanya untuk menipu orang. Agaknya, orang misterius ini pasti dari Sekte Suanyi. Lin Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya, Sekte Suanyi, Sekte Suanyi, mereka memang benar-benar sempurna dalam melakukan sesuatu. Tampaknya mereka khawatir dia akan mengetahui hal ini, jadi mereka menggunakan tipu daya seperti itu. Jika Lin Yu, setelah mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan ini tidak mempunyai hubungan yang jelas, kemungkinan besar dia akan menyerah. Namun sayangnya, orang yang menyelidiki masalah tersebut adalah Li Qianjue, seorang pria yang sangat memahami dunia bisnis. Oleh karena itu, hal kecil ini tidak lebih dari sekadar sepotong kue bagi Li Qianjue. Dia hanya perlu menggunakan sedikit trik untuk mengetahui trik di baliknya. Karena ini adalah 3 perusahaan, Anda membeli semua madu dari 3 perusahaan yang ada di pasar. Lin Yu sekarang tahu mengapa ada begitu banyak truk di bawah, dan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tersenyum. Benar sekali, karena mereka bertiga, tentu saja kita harus menguji semuanya. Kalau zat berbahaya dalam madu itu ditemukan, itu akan menjadi bukti kuat. Mari kita lihat bagaimana penjahat-penjahat ini bisa menyembunyikan identitas asli mereka. Li Qianjue mendengus dingin dan berkata dengan penuh kebencian. Kini setelah ia menemukan madu yang biasa dikonsumsi pasien-pasien tersebut, selain Changsheng Oral Liquid, ia pun yakin bahwa madu tersebut mengandung sejumlah zat berbahaya yang sulit dideteksi. Tetapi betapapun sulitnya untuk memeriksanya, Departemen Inspeksi Perusahaan mereka akan dapat menemukannya. Lagi pula, orang-orang yang direkrutnya dari luar negeri dengan harga tinggi bukanlah orang yang mudah ditipu. Lin Yu tidak dapat menahan napas lega saat mendengar ini. Kebingungan dan keraguan yang selama ini bersemayam dalam hatinya tiba-tiba sirna. Ternyata masalahnya ada pada madu. Kemudian Lin Yu dan Li Qianyi memberhentikan beberapa eksekutif dan menunggu dengan sabar di kantor sambil minum teh.
Mereka berdua menunggu dengan sabar selama lebih dari 1 jam. Sekretaris Li Qianer tiba-tiba masuk dengan cepat dari luar, mengetuk pintu, lalu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Pada saat yang sama, seorang penanggung jawab bagian inspeksi datang bersamanya. Orang yang bertanggung jawab ini bertubuh tinggi, berambut pirang, bermata biru, dan berhidung besar. Dia memiliki penampilan khas Amerika. Dia adalah ahli kimia senior yang diundang Li Qianer kembali dari Amerika Serikat dengan harga tinggi. Tuan Irving, apakah hasilnya sudah keluar? Li Qianwei sangat gembira saat melihat orang asing berambut pirang ini, dan dia segera berdiri dan bertanya. Baiklah, hasilnya sudah keluar, tapi saya minta maaf karena mengecewakan Anda. Bahasa Mandarinnya Tuan Irving cukup bagus. Dia menyerahkan lembar tes di tangannya kepada Li Qianjue dengan ekspresi agak kecewa, dan mendesah, ini tidak seperti yang kamu harapkan. Meskipun bahan utama madu dari ketiga perusahaan ini serupa, tetap saja ada perbedaan yang jelas dalam bahan-bahan spesifik di antara ketiganya. Apa? Wajah Li Qianjue tiba-tiba berubah. Dia mengambil lembar tes dari tangan Irving dan bertanya dengan cemas, maksudmu, bahan-bahan dari ketiga madu ini berbeda? Yah, walaupun semuanya madu, tapi banyak bahan dan kandungannya yang berbeda. Tuan Irving mengangguk dan berkata, data spesifiknya ada di lembar ujian. Li Qianyi buru-buru memeriksa isi lembar tes dengan saksama dan melihat bahwa setiap perusahaan madu yang diuji pada lembar tes tersebut memiliki 4 atau 5 jenis madu, seperti madu semanggi, madu kapas, madu jeruk nipis, dan lain-lain. Ada banyak jenisnya, dan bahan-bahan dalam berbagai jenis madu ini secara alami berbeda. Sekalipun ketiga perusahaan memiliki jenis madu yang sama, proporsi rangkaian bahan-bahan seperti glukosa, fruktosa, sukrosa, dekstrin, protein kasar, dan sebagainya juga berbeda. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa madu dari produsen-produsen ini semuanya diproduksi secara independen, dan tidak ada yang namanya produksi terpadu. Karena tidak ada produksi yang terpadu, tidak dapat dibenarkan untuk menyalahkan madu atas kegagalan organ. Wajah Li Qianjue langsung memucat, dia menatap Lin Yu dengan kaget, matanya tampak sedikit panik. Lin Yu melangkah maju, meraih formulir tes di tangan Li Qianjue dan melihatnya. Melihat bahan-bahan dari ketiga madu pada formulir itu memang berbeda, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Jiarong, ini, apa yang terjadi? Li Qianjue mengerutkan kening, detak jantungnya semakin cepat, dia tampak sedikit terkejut dan gugup, lalu menoleh ke Irving dan bertanya, Irving, apakah kamu yakin tidak ada masalah dalam proses pengujianmu? Kalau saya hanya menguji 2 perusahaan, mungkin saya akan mencampur adukannya. Tapi sekarang saya menguji 3 perusahaan, dan semuanya berbeda, bagaimana mungkin saya bisa mencampur adukannya? Irving menggelengkan kepalanya dengan yakin, menjamin bahwa tidak akan ada masalah sama sekali dengan hasil tesnya. Apakah ada bahan dalam madu ini yang berbahaya bagi tubuh manusia? Li Qianwei tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa. Irving menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, menurut data daring, bahan-bahan di sini sangat umum dan tidak ada masalah. Li Qianjue tanpa sadar membuka mulutnya, merasa sedikit bingung sejenak, dan menatap Lin Yu dengan tatapan kosong. Mungkinkah mereka melakukan kesalahan? Lin Yu jauh lebih tenang saat ini, dengan ekspresi serius. Dia tidak berbicara, dan dengan hati-hati melirik lembar ujian pertama di tangannya sambil mengerutkan kening. Dia mengamati bahan-bahan pada setiap jenis madu Yuan Xiang yang diuji. Tiba-tiba matanya berbinar dan ekspresinya sedikit gembira. Kemudian dia beralih ke hasil tes kedua dari madu Pingsuantang dan melihatnya lagi dengan saksama. Kemudian dia memperhatikan hasil tes ketiga madu Ziranfeng dengan saksama. Wajahnya langsung penuh kegembiraan. Dia tersenyum dan berkata berulang kali, jadi begitulah, jadi begitulah. Li Qianjue, Ye Qingmei dan yang lainnya saling berpandangan dengan curiga, dan mereka sedikit bingung untuk beberapa saat. Mereka tidak dapat mengetahui apa yang dapat disimpulkan Lin Yu dari hasil pengujian ini dengan bahan dan proporsi yang berbeda. Lin Yu tidak terburu-buru menjelaskan kepada mereka, tetapi buru-buru bertanya kepada Ye Qingmei, Senior, ada berapa jenis madu di gudang obat kita? Baiklah,
3 atau 4 jenis. Ye Qingmei memikirkannya dan berkata dengan ragu. Meskipun dia bertanggung jawab untuk membeli madu di gudang obat pada waktu itu, sudah terlalu lama dan dia tidak dapat mengingatnya. Apakah ketiga merek ini termasuk di antaranya? Lin Yu terus bertanya. Tidak, Ye Qingmei menggelengkan kepalanya dengan yakin. Dia mengingatnya dengan jelas karena dia telah memasuki sebuah merek besar yang terkenal. Itu hebat. Kemudian, Anda membawa Tuan Irving ke gudang obat-obatan herbal untuk mengambil sejumlah madu dari setiap jenis dan memberikannya kepada Tuan Irving untuk diuji. Lin Yu berkata dengan tergesa-gesa kepada Ye Qingmei, semakin cepat semakin baik. Baiklah, kalau begitu aku pergi sekarang. Melihat nada cemas Lin Yu, Ye Qingmei tidak bertanya lagi, mengangguk, dan tanpa penundaan, membawa Irving ke gudang obat herbal. Jiarong, apa yang sebenarnya kamu lihat? Li Qianjue bertanya dengan ragu, mengapa kita menguji madu kita sendiri tanpa alasan? Sabar ya, Saudara Li. Nanti saya kasih tahu kalau hasil tesnya sudah keluar. Lin Yu tersenyum pada Li Qianjue, lalu duduk di ruang resepsi dan membuat teh lagi. Li Qianyi menatap Lin Yu tanpa daya, dan harus duduk di depan Lin Yu dan minum teh. Kali ini, keduanya juga menunggu cukup lama sebelum mendapatkan hasilnya. Kali ini, Ye Qingmei kembali sendirian, memegang beberapa formulir tes di tangannya. Setelah masuk, dia menyerahkan formulir pengujian kepada Lin Yu dan berkata, Tuan Irving telah menguji semua madu yang ada di gudang obat kami. Mata Lin Yu berbinar, dan dia buru-buru mengambil formulir tes dari tangan Ye Qingmei. Dia melirik lembar jawaban dengan tajam, seolah mencari sesuatu, lalu tersenyum tipis, dan berkata, itu sesuai dugaanku. Sekte Suanyi memang layak menjadi Sekte Suanyi, hebat sekali. Hebat sekali. Perkataan Lin Yu cukup mengagumi dari lubuk hatinya. Sekte Suanyi benar-benar teliti dalam melakukan segala sesuatunya. Kalau saja dia tidak lebih berhati-hati, dia mungkin tertipu. Namun saat dia berbicara, ekspresinya menjadi gelap dan dia mendesah. Sangat disayangkan mereka memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan pikiran yang cermat, tetapi mereka tidak menggunakannya untuk menyelamatkan dunia, jadi aku harus melawan mereka sampai akhir dan membasmi mereka sepenuhnya untuk menghindari bahaya yang tidak ada habisnya. Ye Qingmei dan Li Qianjue melihat Lin Yu berbicara sendiri, dan keduanya tampak sedikit bingung dan cemas pada saat yang sama. Setelah saling memandang, Li Qianjue tidak sabar untuk bertanya dengan tergesa-gesa, Jiarong, apa yang kamu temukan? Cepat beritahu kami. Bab 924, Daftar Hitam Dokter Kekaisaran. Lin Yu tersenyum tipis, lalu menyerahkan formulir uji 3 madu dan formulir uji madu di gudang obat miliknya kepada Li Qianjue, dan berkata, Saudara Li, bukankah penglihatanmu bagus? Ayo, temukan perbedaannya. Li Qianjue sengaja membuatnya tetap dalam ketegangan tadi, jadi Lin Yu pun menggunakan metodenya sendiri untuk mengobatinya, dengan maksud menguji penglihatan Li Qianjue. Li Qianyi tertegun dan mengambil 2 formulir tes di tangan Lin Yu. Ketika dia melihat berbagai bahan pada formulir tes, dia tiba-tiba merasa kewalahan dan merasa bahwa ini seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Ye Qingmei tampaknya melihat dilema Li Qianjue. Dia mengambil setengah dari formulir tes dari Li Qianjue dan membantu Li Qianjue mencari dengan cermat. Li Qianwei membolak-balik dokumen di tangannya. Dia merasa semakin kewalahan dan sedikit pusing, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan mengenali bahan obat pada formulir tes, mencari sesuatu yang aneh. Ye Qingmei tampak jauh lebih tenang. Dia dengan hati-hati memeriksa laporan pengujian di tangannya dengan matanya. Tiba-tiba ekspresinya berubah dan dia menemukan sesuatu. Dia melihat laporan pengujian dengan saksama dengan mata berkaca-kaca, lalu menatap Lin Yu dan berkata, Jiarong, aku menemukan bahwa meskipun bahan dan proporsi madu dari ketiga perusahaan ini berbeda, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu, semuanya mengandung stacis. Madu di gudang obat kita sendiri tidak mengandung bahan ini. Sebagai seorang gadis, pikiran Ye Qingmei lebih peka, dan dia dengan cepat menemukan perbedaan antara keduanya. Tampaknya alasan Lin Yu meminta Erwen Hua menguji madu dalam stoknya sendiri adalah untuk menentukan perbedaan ini. Tidak buruk, kakak senior memiliki penglihatan yang tajam.
Dia layak mempelajari pengobatan Tiongkok. Lin Yu mengangguk dan tersenyum pada Ye Qingmei, sambil berkata setuju. Pengobatan tradisional Tiongkok. Li Qianjue tertegun sejenak, lalu wajahnya berubah gembira dan dia buru-buru berkata, Jiarong, su yang kamu bicarakan ini adalah obat tradisional Tiongkok. Apakah benda ini beracun? Begitu dia selesai berbicara, ekspresinya berubah, dan sedikit kekecewaan melintas di matanya. Dia mengerutkan kening dan bergumam, tidak, Erwen hanya mengatakan bahwa tidak ada bahan beracun dalam hasil tes. Tes Erwen benar, Stachys adalah obat tradisional Tiongkok yang dapat digunakan sebagai obat. Ye Qingmei mengangguk pada Li Qianjue dengan yakin, dan berkata, efek utamanya adalah mengusir angin dan mengatur qi, membersihkan panas dan mendetoksifikasi, serta memasuki usus dan perut. Li Qianjue mengerutkan kening saat mendengar ini, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya-tanya, dan bergumam, jadi, obat ini tidak hanya tidak beracun, tetapi juga merupakan bahan obat yang dapat menyembuhkan penyakit. Ya, banyak obat tradisional Tiongkok untuk mengobati batuk dan radang amandel memiliki bayangannya. Ye Qingmei mengangguk. Kalau begitu, Jiarong, apa gunanya bahkan jika kita mengetahui perbedaan ini? Li Qianjue tidak bisa menahan perasaan patah semangat. Jika tidak ada masalah dengan obatnya, apa gunanya mencari tahu? Lin Yu tersenyum dan tidak menjawab Li Qianjue. Dia menoleh dan menatap Ye Qingmei dan berkata, Senior, pernahkah kamu mendengar tentang daftar hitam tabib kekaisaran? Daftar hitam tabib kekaisaran. Ye Qingmei sedikit terkejut saat mendengar ini, lalu mengangguk penuh semangat dan berkata dengan tegas, tentu saja aku pernah mendengarnya. Sebagai seseorang yang telah mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok, dia tentu pernah mendengar tentang daftar hitam tabib kekaisaran yang terkenal dalam komunitas pengobatan tradisional Tiongkok. Daftar hitam apa? Li Qianyi, seorang pemula dalam pengobatan tradisional Tiongkok, benar-benar bingung. Daftar hitam dokter kekaisaran. Lin Yu sengaja memperlambat ucapannya dan mengatakannya lagi, lalu menjelaskan, pada masa dinasti Ming, ada seorang tabib istana bernama Liu Chun. Untuk memastikan keamanan dan efektivitas penggunaan obat-obatan oleh keluarga kerajaan, setelah meminta petunjuk dari istana, ia dan beberapa petugas medis menggunakan tahanan untuk menguji obat-obatan. Setelah lebih dari 60 tahun, mereka mengklasifikasikan 5.611 bahan obat ke dalam 6 kategori, termasuk 132 bahan obat yang sangat beracun, 911 bahan obat yang perlahan beracun, 565 bahan obat yang tidak efektif, 3.559 bahan obat yang mudah rusak, 301 bahan obat yang mirip, dan 143 bahan obat yang dapat digunakan. Semua bahan obat diklasifikasikan ke dalam sebuah daftar, yang merupakan daftar hitam tabib istana yang terkenal dan misterius dalam sejarah Tiongkok. Menguji obat-obatan pada tahanan. Li Qianjue membelalakan matanya saat mendengar ini, sedikit terkejut, tetapi kemudian dia memikirkannya, tidak ada hak asasi manusia di zaman kuno, jadi fenomena ini tidak mengejutkan, tetapi ini mengingatkannya pada Senong yang mencicipi ratusan herbal, dan dia harus mengakui bahwa menguji obat-obatan pada manusia memang cara yang paling akurat. Daftar hitam ini kabarnya kemudian dibawa ke luar negeri. Para ahli medis asing mengonfirmasi keakuratan daftar ini melalui percobaan pada hewan dan penelitian klinis. Ini juga menunjukkan bahwa pemahaman pengobatan Tiongkok terhadap bahan-bahan obat sebenarnya sangat akurat. Lin Yu berkata, Stachys air ini adalah bahan obat yang lambat beracun. Meskipun dapat menyembuhkan penyakit, tetap saja merupakan bahan obat yang lambat beracun. Itulah sebabnya pengobatan Tiongkok sering mengatakan, semua obat adalah racun 3 titik. Li Qianjue menyentuh dagunya, mengangguk seolah mengerti, lalu bertanya, Jiarong, jadi maksudmu Stachys air inilah yang menyebabkan begitu banyak pasien menderita gagal organ. Bukan seperti itu kenyataannya. Banyak bahan obat yang lambat bereaksi tidak akan membahayakan tubuh manusia asalkan digunakan secara wajar. Lin Yu menggelengkan kepalanya pelan. Apa yang disebut penggunaan obat-obatan yang rasional tentu saja memerlukan pengendalian dosis obat dan bahan obat yang menyertainya. Jiarong, aku mengerti. Ekspresi Ye Qingmei tiba-tiba menjadi cerah saat mendengar kata-kata itu. Seolah-olah dia telah bereaksi terhadap sesuatu,
dan berkata kepada Lin Yu dengan gembira, meskipun stacis air ini tidak akan membahayakan tubuh manusia, cairan oral Changsheng kami juga mengandung banyak bahan obat Tiongkok, dan saat stacis air bertemu dengan bahan obat Tiongkok ini, mereka bereaksi satu sama lain dan menghasilkan toksisitas yang lebih besar, yang menyebabkan kegagalan organ pada pasien yang meminumnya. Ya, begitu stacis ini bersentuhan dengan bahan obat dalam cairan oral, toksisitasnya akan meningkat beberapa kali lipat, menyebabkan keracunan hati, dan reaksi antara kedua bahan obat ini sebenarnya adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh sebagian besar dokter. Melihat Ye Qingmei sudah menebaknya, Lin Yu tersenyum dan mengangguk, dan stacis sama dengan bahan baku dalam cairan oral, keduanya adalah obat tradisional Tiongkok. Itulah sebabnya rumah sakit memastikan bahwa pasien hanya minum cairan oral dari obat paten Tiongkok setelah mengujinya. Li Qianjue sedikit terkejut ketika mendengar ini, dan setelah dia bereaksi, dia tiba-tiba menyadarinya, dan berkata dengan terkejut dan ngeri, sial, jadi begitu. Sial, Sekte Suanyi ini benar-benar memikirkan banyak hal untuk berurusan dengan kita kali ini. Setelah mendengarkan analisis Lin Yu, Li Qianjue sangat terkejut. Ada banyak sekali liku-liku di dalamnya. Berkat penguasaan Lin Yu terhadap farmakologi, ia mampu menganalisis keanehan itu lapis demi lapis. Kalau orang lain, mereka mungkin sudah bingung sejak lama. Ini juga alasan mengapa Lin Yu baru saja mengatakan bahwa Suanyi Men memiliki keterampilan medis yang tinggi dan pikiran yang teliti. Sekte Suanyi menghabiskan banyak pemikiran dan menginvestasikan sejumlah besar material, manusia, energi dan waktu dalam tata letak ini. Terlebih lagi, beberapa orang di Sekte Suanyi sangat menguasai banyak ilmu farmakologi dan toksikologi yang kurang dikenal, dan pasti dapat disebut sebagai ahli. Jadi mereka menggunakan trik jahat dan rahasia berdasarkan resep Changsheng oral liquid. Jika tidak, Lin Yu dan Li Qianjue tidak akan membutuhkan waktu lama untuk menyelidiki sebelum mendapatkan hasil apapun. Jiarong, saya akan menelepon Menteri Hao dan media sekarang. Kami akan mengadakan konferensi pers dalam 2 hari ke depan untuk menunjukkan hasil pemeriksaan kami dan mengungkap wajah Suanyi Men yang tidak tahu malu kepada publik. Li Qianjue mengeluarkan ponselnya dengan gembira dan menambahkan, selain itu, saya akan mengirimkan madu ke Biro Inspeksi. Ketika hasil inspeksi tersedia, mereka tidak akan dapat membantahnya. Bukti apa yang kamu punya untuk membuktikan bahwa Suanyi Men yang melakukannya? Lin Yu tersenyum dan setengah bertanya dan setengah mengingatkan Li Qianjue. Li Qianjue tertegun saat mendengar kata-kata itu, lalu tiba-tiba tersadar dan berkata dengan tergesa-gesa, ya, kita harus menangkap orang yang memperoleh pabrik madu itu terlebih dahulu, lalu mengikuti petunjuk untuk mencari tahu siapa dalang di baliknya, Sekte Suanyi. Jangan khawatir, Jiarong, aku telah mengirim orang untuk mencari tahu petunjuk orang ini, dan aku yakin kita akan segera mengetahuinya. Namun, kita harus mengungkapkan berita ini kepada Menteri Hao terlebih dahulu, bukan? Orang yang bertanggung jawab atas masalah ini sekarang adalah Si Kun Hao. Anda mungkin perlu menghubunginya, tetapi Anda harus memberitahu Menteri Hao terlebih dahulu, dan biarkan Menteri Hao berkonsultasi dengan Anda. Lin Yu mengangguk sambil tersenyum, lalu berdiri dan berkata, Anda dapat membicarakan sisanya dengan Menteri Hao. Sudah terlambat. Kakak perempuan saya dan saya akan kembali terlebih dahulu. Li Qianjue melihat bahwa memang sudah agak terlambat, jadi dia tidak menahan Lin Yu. Dia mengangguk dan menyuruh Lin Yu pergi. Dia menghubungi nomor Hao Ningyuan dengan penuh minat. Meskipun dia tahu hal itu akan mengganggu istirahat Hao Ningyuan, dia tetap tidak dapat menahannya dan tidak sabar untuk berbagi berita itu dengan Hao Ningyuan. Setelah Lin Yu dan Ye Qingmei keluar dari gedung, Ye Qingmei melihat truk yang sedang menurunkan barang dan keluar dan tampak sedikit bersemangat. Bagaimanapun, truk-truk madu ini adalah buktinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan gembira, bagus sekali. Kita telah dizalimi selama ini, dan sekarang kebenaran akhirnya terungkap. Lin Yu tersenyum ringan padanya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Dia menatap bulan sabit di langit di kejauhan, tetapi ada sedikit kesedihan di antara alisnya. Melihat ekspresi Lin Yu, wajah Ye Qingmei sedikit berubah, dan dia bertanya dengan curiga, Jiarong, ada apa denganmu? Sekarang keluhan kita sudah diluruskan, mengapa kamu tidak senang?
Bab 925 Terkadang, keadilan ada di tangan kita sendiri. Lin Yu menatap bulan sabit tajam di kejauhan dan mendesah pelan, keluhan kita sudah teratasi, tapi bagaimana dengan keluhan pengobatan tradisional Tiongkok? Meskipun misteri di balik insiden kegagalan organ telah terpecahkan, pada akhirnya Sekte Suanyi lah yang menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok untuk menangani Lin Yu. Jadi pada analisis akhir, kecelakaan ini disebabkan oleh pengobatan tradisional Tiongkok. Belum lagi masih belum diketahui apakah keluarga pasien akan menanggung biayanya setelah hasilnya diumumkan beberapa hari lagi. Sekalipun mereka melakukannya, mereka akan tetap waspada terhadap pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka tidak peduli apakah itu obat teratai atau cairan oral Changsheng yang membahayakan keluarga mereka. Di mata mereka, ini semua adalah pengobatan tradisional Tiongkok. Karena obat-obatan tradisional Tiongkok mungkin mempunyai efek samping toksik yang besar, mereka pasti akan waspada terhadap obat-obatan tradisional Tiongkok di masa mendatang. Kapanpun pengobatan barat dapat digunakan sebagai pengganti pengobatan, mereka tidak akan lagi menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok. Ini tidak diragukan lagi, sama saja dengan menuangkan baskom berisi air dingin ke pengobatan tradisional Tiongkok, yang bagaikan api unggun yang baru saja menyala dengan kuat. Belum lagi merusak fondasi pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi setidaknya semua upaya yang dilakukan Lin Yu untuk pengobatan tradisional Tiongkok sebelumnya mungkin sia-sia. Oleh karena itu, pertempuran antara Lin Yu dan Suanyi Men sudah ditakdirkan gagal sejak awal. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, praktisi pengobatan tradisional Tiongkok akan menjadi pihak yang terluka pada akhirnya. Ye Qingmei tidak dapat menahan perasaan tertekan dan tertekan saat mendengar kata-kata Lin Yu. Mengetahui bahwa Lin Yu selalu peduli dengan pengobatan Tiongkok, dia menghiburnya dengan lembut. Bukankah Tuan Dou mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok hanya dapat berkembang dengan membasmi kanker? Setiap pencapaian besar selalu disertai dengan rasa sakit. Lin Yu mengangkat alisnya saat mendengar ini, mengangguk ke arah Ye Qingmei sambil tersenyum, dan berkata, "Ya, saya sedang memikirkan cara untuk membasmi kanker ini. Bukankah Tuan Li sudah melaporkan masalah ini kepada Menteri Hao? Menteri Hao harus menanganinya sesuai dengan peraturan saat itu. Sekte Suanyi telah membunuh begitu banyak orang, dan departemen terkait harus menghukum mereka dengan keras." Ye Qingmei berkata dengan wajah serius. Memikirkan begitu banyak nyawa yang terbunuh oleh Sekte Suanyi, dia menjadi marah. "Oh, kakak senior, kalau saja segalanya sesederhana yang kau pikirkan." Lin Yu menghela napas pelan, tampak sedikit bingung, dan berkata perlahan, "Belum lagi orang yang bertanggung jawab atas masalah ini adalah si Kun Hao, yang tidak kusukai. Bahkan jika Menteri Hao secara pribadi mengawasi masalah ini, dia mungkin tidak berdaya. Bagaimanapun, hubungan antara Sekte Suanyi dan keluarga Chu tidak biasa. Selama Sekte Suanyi mengajukan kambing hitam dan mengakui semuanya, maka masalah ini dapat diserahkan langsung, dan pada akhirnya, itu tidak akan merugikan Sekte Suanyi sama sekali." Ini juga alasan mengapa Lin Yu tidak terlalu bersemangat setelah mengetahui hasilnya. Dia tahu betul bahwa dengan kemampuan dan koneksi Sekte Suanyi, mustahil untuk menjatuhkan mereka melalui cara yang sah. Ketika Ye Qingmei mendengar kata-kata Lin Yu, wajahnya berubah. Alisnya yang ramping berkerut, dan dia berkata dengan marah, "Mereka telah membunuh begitu banyak orang, dan mereka tidak perlu dihukum. Di mana keadilan?" Ye Qingmei sangat marah dalam hatinya. Kalau memang benar seperti yang dikatakan Lin Yu, Sekte Suanyi sudah membunuh banyak sekali orang, namun pada akhirnya mereka tidak mendapat hukuman yang setimpal, sedangkan orang seperti Rong Huan yang menganggap enteng kehidupan manusia, berhati hitam dan berdarah dingin masih bisa bebas, maka hal itu sungguh membuat orang marah dan putus asa. Di mana keadilan? Lin Yu tersenyum pada Ye Qingmei, lalu mengulurkan tangannya ke Ye Qingmei, lalu mengepalkan tangannya erat-erat, dan berkata kepada Ye Qingmei, "Kakak senior, lihat, terkadang, keadilan seringkali hanya berada di tangan kita sendiri." Ye Qingmei sedikit terkejut setelah mendengar perkataan Lin Yu, lalu tiba-tiba matanya membelalak, seolah dia mengerti apa yang dimaksud Lin Yu, dan berkata dengan kaget, "Jiarong, apakah kamu bermaksud melakukannya sendiri?" Saat dia berkata demikian,
dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dengan gugup dan meraih lengan Lin Yu, dan berkata dengan cemas, "Jiarong, bukankah ini terlalu berbahaya?" "Berbahaya?" Lin Yu tersenyum pada Ye Qingmei, dan berkata dengan dada heroik, "Bukankah aku, He Jiarong, sudah cukup mengalami bahaya? Kapan aku takut akan bahaya? Selain itu, karena aku khawatir dengan keselamatanku sendiri, apakah aku akan membiarkan ribuan orang di seluruh negeri mati sia-sia? Apakah aku akan membiarkan Sekte Suanyi terus menyakiti orang-orang?" Tapi, Ye Qingmei menggigit bibirnya, tampak sangat khawatir. "Jangan khawatir, kakak senior, aku tahu apa yang sedang terjadi." Lin Yu tersenyum dan menepuk tangannya, menghiburnya, "Lagi pula, aku masih punya kakak Niu dan kakak Bu yang siap membantuku." Ekspresi Ye Qingmei sedikit mereda setelah mendengar ini, lalu dia masuk ke mobil dan pulang bersama Lin Yu. Siang hari berikutnya, Lin Yu secara khusus memesan kamar pribadi di Chuofenglou, restoran terkenal di Sanjing. Tepatnya, dia memesan seluruh Chuofenglou, hanya untuk menghibur Bu Cheng, Li Zhensheng, Bai Rentu, Chun Seng Qiuman dan 4 Raja Surgawi. Tujuan dari jamuan makan hari ini adalah, pertama-tama, untuk merayakan keberhasilan. Setelah sekian lama, jebakan yang dipasang oleh Sekte Suanyi untuk Lin Yu akhirnya hancur. Kedua, berdiskusi dengan kelompok orang ini bagaimana mencari keadilan bagi diri mereka sendiri, kelompok Li, dan pasien meninggal dari Rong Huan. Karena 4 Raja Surgawi bergantian mengawasi Rong Huan dan tidak bisa pergi, Lin Yu mengirim Da Jun dan Qin Lang untuk menggantikan mereka. Karena keterampilan Da Jun dan Qin Lang terbatas, Lin Yu secara khusus memerintahkan mereka untuk menjauh dari kediaman Rong Huan dan tidak ketahuan. Sebenarnya, tidak masalah apakah mereka mengawasinya atau tidak. Dalam situasi saat ini, Rong Huan pasti tidak akan meninggalkan Sanjing. Bagaimanapun, bagi Rong Huan, kemenangan akhir belum tercapai. Menjelang tengah hari, sebuah tanda digantung di pintu menara Chuofeng, yang mengatakan bahwa tempat itu tutup untuk hari itu. Restoran itu hanya buka untuk melayani Lin Yu dan yang lainnya, dan seluruh restoran tampak agak sepi. Alasan mengapa Lin Yu memesan seluruh gedung Chuofeng adalah untuk mencegah penyadapan. Setelah semua orang tiba, Lin Yu memimpin dalam menuangkan segelas anggur, memberitahu semua orang tentang hasil tadi malam, dan kemudian bersulang untuk semua orang dengan segelas anggur. "Terima kasih atas bantuan kalian selama ini. Kalau bukan karena kalian, aku tidak akan bisa bertahan sendiri." Lin Yu tersenyum dan berkata dengan sopan kepada semua orang, lalu menoleh ke 4 Raja Surgawi dan berkata, "Terutama ke 4 saudara Qi, kalian telah membantuku mengawasi Rong Huan siang dan malam akhir-akhir ini. Sungguh sulit. Itu tugas saya, Tuan He, Anda terlalu sopan." Pak Tua Qi bahkan tidak mengangkat kepalanya, dia hanya mengambil piring-piring dan memasukkannya ke dalam mulut, nada suaranya sedikit dingin. "Tuan He, Anda terlalu sopan." 3 orang lainnya juga mengikuti contoh kakak tertua mereka dan berkata dengan sopan kepada Lin Yu. Ekspresi mereka tidak banyak berubah, mereka hanya menundukkan kepala dan memakan hidangan mereka. Melihat mereka berempat bersikap acuh tak acuh terhadap Lin Yu, Li Zhensheng mendengus dingin dengan ketidakpuasan yang mendalam di matanya. Lin Yu tidak peduli dan berkata sambil tersenyum, "Sejujurnya, orang yang saya minta Anda awasi bernama Rong Huan, wakil kepala Sekte Suanyi. Saya baru mendapat kabar 2 hari lalu bahwa dia datang ke Beijing kali ini dengan 12 guru, salah satunya adalah guru teratas di Sekte Suanyi. Saya ingin tahu apakah keempat saudara Anda telah menemukan orang-orang ini selama proses pengawasan." Mendengar perkataan Lin Yu, 4 Raja Surgawi memperlambat gerakan makan mereka, menoleh dan saling memandang. Ekspresi mereka sedikit mencurigakan, seolah-olah mereka belum pernah melihat begitu banyak orang di sekitar Rong Huan. "Kami belum pernah melihat begitu banyak orang di sekitar orang tua ini, dan kami belum pernah melihat betapa kuatnya tuannya." Boski menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara berat, "Saya tidak tahu apakah berita yang Anda terima itu benar atau tidak. Sekalipun benar, dia sudah lama berada di Beijing. Mungkin sebagian orangnya sudah pergi." Sambil berkata demikian, dia menundukkan kepalanya dan mulai memakan kaki domba panggang berminyak di tangannya. "Ya, aku juga belum melihatnya.
Sun Laoer juga menyuarakan hal yang sama. Aku juga belum melihat Master. Saya juga, mungkin beritanya palsu. Zhang Laosan dan Zhu Laosi juga mengangguk, dengan ekspresi dingin, jelas tidak mengambil hati kata-kata Lin Yu. Meskipun berita ini salah, aku tetap berharap keempat saudara itu lebih waspada. Jika kalian menemukan sesuatu yang salah, ingatlah untuk melarikan diri secepatnya. Lin Yu mengingatkan mereka berempat. Apa yang dikatakan Bos Qi memang mungkin. Mungkin lelaki kurus dan gelap itu berbohong, atau mungkin beberapa dari 12 orang ini telah meninggalkan Sanjing. Bos Qi menggigit sepotong daging kambing dengan ganas, lalu melemparkan siung bawang putih di tangannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya dengan mulut penuh, dan berkata dengan tenang, Tuan He, harap tenang, bahkan jika kami berempat kehilangan nyawa, kami tidak akan pernah menunda bisnis Anda. Ekspresi Lin Yu menjadi tegas saat mendengar ini, dan dia berkata dengan cemas, hal-hal bisa ditunda, tetapi nyawa kalian tidak boleh hilang.